Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Ayat wa ayat ukhra lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Walidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu imri'in bitilli shadaqatihi hatta yabsila bainan nas. Wa minha qauluhu ta'ala, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara walau bisyakki tamarin. Al-hadis, sadaqallahul azim. Para muhibbin wal muhibbat, muslimin wal muslimat, di mana saja berada kita hidup di dunia ini perlu berbagai macam modal. Di antaranya yang wajib dan sunnah. Saya akan menceritakan tentang masalah sunnah-sunnah. Ternyata ini pekerjaan bonus-bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bonus ini kita harus kejar dari berbagai macam kegiatan ubudiyah kita yang wajib, maka carilah bonus itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berjanji bagi orang yang gemar bersedekah. Apa janji Allah? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, man dalladzi, barang siapa yang yuqridullaha, hartanya, ucapannya, dirinya diutangkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala qardon hasanah, dengan hutang yang baik, yudha'af lahumul hasanat, maka akan dilipat gandakan dari kebaikan itu sendiri. Artinya Allah tidak butuh. Allah itu bukan rentenir. Allah tidak butuh hutang, Allah tidak butuh duit dan lain sebagainya. Allah tidak butuh sedekah. Ini dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang gemar bersedekah maka akan mendapatkan bonus. Yang pertama kita bahas dulu sedekah. Ini sebagaimana ba'duhum ulama mengatakan innas shadaqata arba'atu ahrufin, bahwa sedekah itu terdiri daripada 4 huruf. Yang pertama sodin, sod. Yang kedua dal, ketiga qaf, keempat ha, sedekah, hak marbutoh. Kata ba'duhum, apa makna daripada 4 huruf ini? Ini rahasia, hikmah, harus tahu netizen. Karena apa bonus ini di sini ini? Ini ternyata bonus yang 4 ini buat orang-orang yang gemar bersedekah. Yo bersedekah, sedekah subscribe, sedekah like kalau di YouTube saya Buhyadi Azmathon, sedekah harta yang sunnah, memberi minum, makan dan sebagainya kepada orang yang membutuhkan. Tetapi saya akan menceritakan bonus 4 ini. Yang pertama, pasadu minha tasunu sahibuha an makarihid dunya wal akhirah. Ketika seseorang melaksanakan sedekah sunnah, ini sodnya ini mempunyai rahasia makna. Yang pertama, tasunu sohibuha an makarihi dunya wal akhirah, akan menjaga orang yang bersedekah tadi dari makarih, dari perbuatan-perbuatan, dari jeleknya urusan dunia dan akhirat, dari yang kurang baik urusan dunia dan akhirat. Dia akan terjaga dari fitnah, terjaga dari gunjingan orang, terjaga dari berbagai maksiat, terjaga, bahkan dia harum di mata malaikat, di mata manusia. Ini orang sangat dermawan banget nih, kata orang yang butuh. Ini sudah disebutkan. Malaikat juga alhamdulillah, astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, selalu mengucapkan begitu untuk orang yang bersedekah. Itu bonusnya yang pertama. Dia akan terjaga dari berbagai macam fitnah-fitnah, sengit-sengitnya dunia ini, rusaknya dunia ini, hancurnya zaman ini, terjaga dari berbagai macam, keluarganya diselamatkan dan lain sebagainya. Diselamatkannya bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Pertama. Yang kedua,
Wadalu minha takunu daliluhu ala tariqil jannah. Ternyata bonus yang kedua, orang yang melaksanakan bergemar-gemar bersedekah, daliluhu ini satu petunjuk. Dalil sedekah ini ternyata petunjuk arah. Jadi diibaratkan tanda panah. Sedekah air ternyata hakikatnya tanda panah. Sedekah makanan ternyata tandanya tanda panah. Kemana itu tanda panah arahnya? Ala tariqil jannah, yaitu kepada jalan sorga. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang kedua hikmah atau rahasia bonus daripada orang yang gemar bersedekah, dia akan diberikan tanda panah lurus, yaitu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mau? Jadi ala tariqil jannati godan inda tahkiril khalqi, itu akan menjadikan dalil atau tanda panah kepada jalan surga besok nanti di yaumil jaza inda tahkiril khalqi, di mana manusia akan membutuhkan tanda-tanda itu. Di mana bergejolaknya manusia, dia akan enjoy saja oleh karena sedekah. Maka sekarang akhir zaman ya perbanyak sedekah itu, asal jangan riya, takabur, ujub dan lain sebagainya. Ikhlas sir saja, jangan diperlihatkan, maksudnya jangan digembor-gemborkan. Insya Allah ada tanda panah menuju surga. Nomor yang ketiga, qaf. Qaf ini apa? Wal qafu min halil qurbati taqarraba sahibuha ilallahi ta'ala. Nomor keempat adalah sedekah. Qafnya ini adalah taqarrub, dia ternyata secara hakikat sedang mendekati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurbah taqarrub, apa yang dia berikan kepada orang lain, terutama kepada keluarga, nafkah dan lain sebagainya, itu sama juga sedekah. Asal kita jangan diulang-ulang, ikhlas saja. Uang segitu masa nggak cukup? Itu dia. Mana uang yang kemarin? Masa sudah habis? Jangan diulang-ulang. Itu urusan keluarga kita, istri kita yang mengatur. Atau kepada yang membutuhkan di mana saja. Seteguk air, sesuap nasi dan lain sebagainya, itu yang dibutuhkan orang. Ini ternyata bonusnya dia sedang taqarrub, dekat. Allah saja sudah mendekati, atau kita sudah mendekati Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sudah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan terjaga, terlindung, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terakhir, wal ha'u min halil hidayah. Ini haknya, ini sedekah ini min halil hidayati yahdillahu taala sahibu halil a'mali sholihati liyas taujiba biharidwanul akbar. Jadi nomor terakhir adalah hak itu adalah lil hidayah. Apa itu hidayah? Ternyata hidayah itu cahaya seperti penerangan ini. Ketika sudah ada penerangan di hati, sudah ada hidayah di hati, dia akan mudah melangkah. Sebab dengan hidayah itu, dengan penerangan itu, mudah dia akan mengamalkan apapun saja. Kalau sudah ada hidayah, dermawan untuk sholat, dermawan untuk ibadah, dermawan untuk bersosial, dermawan untuk sedekah dan sebagainya. Asal kita minta kepada Allah rezeki yang luas. Jadi buat apa? Al-malu wal banun yauma la yanfa'u malu wala banun. Harta, anak ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Di saat nanti di akhir di yaumil kiamah ada manfaat ini. Allah sudah menjanjikan hartamu, anakmu akan bermanfaat, akan menjadikan berkah, menjadikan selamat harta kalau kita mengikuti apa perintah Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah, mandalladzi yuqridullaha qardun hasana. Di ayat yang lain, lan tanalul birra, kita tidak akan mendapatkan kebaikan, kebagusan, hidayah dan lain sebagainya hatta tunfiku, sehingga kita memberikan infak, nafkah atau sedekah ma tuhibun, apa yang kita cintai di dalam diri kita. Jadi hidayah itu adalah bentuk cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang disenterkan kepada qalbu kita, kepada hati kita. Yahdillahu taala sahibuha, Allah akan memberikan hidayah kepada orang yang gemar bersedekah. Kemana? Li a'mali sholihah, yaitu untuk mengerjakan amal-amal soleh. Mudah dia akan mengerjakan amal soleh. Ngaji kewajiban kita, sholat kewajiban kita, terus bersosial, bertetangga, berbicara yang baik-baik kewajiban kita. Itu hablum minallah juga, hablum minannas juga. Ini akan ada hidayah. Yuk, saya motivasi semuanya, yuk perbanyak sedekah. Insya Allah sedekah apa saja yang kita mampu. Liyas taujibu biharidwanul akbar, wajib untuk mereka yang bersedekah, yaitu adalah ridho Allah yang sangat besar, ridho Allah yang sangat agung.
Para netizen, para muhibbin rahimakumullah, inilah bahasa Allah, kalam Allah, janji Allah, tinggal kita amalkan, tinggal kita kerjakan. Jangan lupa saya di channel ini TB Buhyadi Azmat Khan meminta sodakoh untuk para netizen muhibbin, untuk like, subscribe dan sebagainya. Itu salah satu sodakoh para netizen, para muhibbin semuanya berada. Mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan sodakoh kita ada tempatnya. Terus kata Rasulullah SAW terakhir, kulum ri'im bidili sodakotihi, nanti di mahsyar ini terik matahari cuma 14 tombak, panas, sangat panas, tetapi orang yang gemar bersodakoh akan enjoy saja. Kata Rasulullah, enjoynya bagaimana? Kulum ri'im bidili sodakotihi, ini sodakoh ini akan menjadikan tameng, payung, tenda, dan lain sebagainya. Dia membuat orang malimah kewalahan, kepanasan, keringatan, sampai keringatnya segini, seleher bahkan segini, lewat daripada leher. Tapi orang yang gemar bersodakoh, di tenda saja enjoy, dipayungi saja enjoy oleh sodakohnya. Hatta yabsila bainan nas, bahkan dia itu terpisah dari golongan-golongan manusia, miliaran ribu juta manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti. Dia dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang istimewa tuh, lihat, orang yang gemar sodakoh. Jadi ittaqun nar, walau bisa kita marin. Yuk, kamu ingat neraka itu sangat panas. Maka dengan sodakohlah akan dingin itu panas. Walau sodako, walau bisa kita marin, walaupun satu butir kurma, kita ikhlas memberikan sodakoh, walaupun 1000, walaupun 1 gelas air, walaupun 1 suap, 1 piring makanan tetangga kita yang butuh. Bahkan ini di dalam fikih disebutkan bisa jadi wajib sodakoh ketika orang yang sedang lapar, orang yang sedang kehausan di jalan, di rumahnya dan lain sebagainya. Perhatikan lingkungan, keluarga, khususnya pemerintah, kita semua insya Allah memberikan amanah yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.